Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafin Skaningdia dengan NPM 2315310091. Saya dari kelas reguler 2A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas makroekonomi saya yang berjudul Pasar Tenaga Kerja dan Pengangguran. Di sini saya akan menjelaskan tentang pasar tenaga kerja. Pasar tenaga kerja itu adalah tempat bertemunya penawaran dan permintaan tenaga kerja. Di pasar tenaga kerja, pekerja akan menawarkan tenaga, keterampilan, dan pengalamannya untuk dibeli oleh perusahaan yang membutuhkan tenaga kerjanya. Pasar tenaga kerja ini dapat didefinisikan sebagai keseluruhan antara kebutuhan atau demand dan penawaran atau supply pekerjaan yang ada pada masyarakat terhadap semua mekanisme yang memungkinkan perdagangan produktif antara mereka yang menjual tenaga kerja dan pengusaha yang membutuhkannya. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi dan manfaat pasar tenaga kerja. Ada 3 fungsinya, yaitu yang pertama itu berfungsi untuk sarana penyaluran tenaga kerja, yang kedua berfungsi untuk sarana mendapatkan informasi tentang ketenaga kerjaan, yang ketiga berfungsi untuk sarana mempertemukan pencari kerja dan orang atau lembaga yang membutuhkan tenaga kerja. Di dalam dunia bisnis, tenaga kerja menjadi salah satu faktor penting yang harus dimiliki karena dapat membantu perusahaan menghasilkan produk yang bermutu serta mampu mencapai tujuan bisnis yang sudah ditetapkan. Untuk bisa mencapai hal tersebut, perusahaan perlu mencari tenaga kerja yang berkualitas. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis pasar tenaga kerja. Jenis-jenis pasar tenaga kerja itu dia ada terbagi menjadi 4. Pasar tenaga kerja atau labor market terbagi ke dalam 4 jenis, yaitu yang pertama ada berdasarkan prioritas. Di dalam berdasarkan prioritas ini, pasar tenaga kerja terbagi lagi menjadi 2 jenis tenaga kerja, yaitu tenaga kerja utama dan tenaga kerja sekunder. Tenaga kerja utama itu adalah pasar yang menawarkan jabatan atau posisi yang sudah cukup stabil. Pada umumnya, tenaga kerja yang dibutuhkan di pasar tenaga kerja utama cenderung lebih terampil dan memiliki upah yang tinggi. Yang kedua itu ada tenaga kerja sekunder. Pasar tenaga kerja sekunder adalah pasar tenaga kerja yang menawarkan posisi dengan upah yang rendah. Pekerjaan sekunder umumnya memiliki turnover yang jauh lebih tinggi karena pekerja memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pendidikan yang lebih rendah dibandingkan dengan pekerja di sektor primer. Kemudian yang kedua itu ada jenis pasar tenaga kerja berdasarkan pendidikan. Berdasarkan pendidikannya, tenaga kerja terbagi menjadi 2 jenis lagi, yaitu ada tenaga kerja terdidik dan tenaga kerja tidak terdidik. Tenaga kerja terdidik ini adalah pasar tenaga kerja untuk mempertemukan permintaan dan penawaran atas tenaga kerja terlatih. Kemudian ada tenaga kerja tidak terdidik. Pasar tenaga kerja tidak terdidik ini adalah pasar untuk mempertemukan permintaan dan penawaran atas tenaga kerja yang terdidik atau tidak memiliki keterampilan khusus. Yang ketiga itu ada jenis pasar tenaga kerja berdasarkan asal tenaga kerja. Berdasarkan asalnya, tenaga kerja ini terbagi menjadi 2 lagi, yaitu internal eksternal serta tenaga kerja yang berasal dari dalam negeri dan luar negeri. Yang pertama itu ada intern dan extern. Pasar tenaga intern merupakan tenaga kerja yang dapat diperoleh dari dalam perusahaan sendiri. Ini artinya perusahaan dapat menawarkan kenaikan jabatan atau menawarkan posisi yang berbeda dari sebelumnya. Sedangkan pasar tenaga kerja ekstern itu merupakan tenaga kerja di mana perusahaan mempersilahkan orang lain atau orang luar untuk mengisi lowongan kerja yang dibutuhkan. Kemudian ada dalam negeri dan luar negeri. Pasar tenaga kerja dalam negeri mempertemukan penawaran dan permintaan tenaga kerja di dalam negeri. Sedangkan pasar tenaga kerja luar negeri mempertemukan penawaran dan permintaan tenaga kerja di luar negeri. Kemudian yang terakhir, yang keempat itu ada jenis pasar tenaga kerja berdasarkan kekuatan dan persaingan.
Berdasarkan kekuatan dan persaingan, pasar tenaga kerja terbagi menjadi 4, yaitu persaingan sempurna, monopoli, monopsoni, dan monopoli bilateral. Yang pertama itu ada pasar persaingan sempurna. Pada pasar persaingan sempurna, tenaga kerja akan menawarkan tenaga ataupun keterampilan yang dikuasainya secara independen kepada perusahaan-perusahaan. Selain itu, pada jenis pasar tenaga kerja ini, hukum permintaan dan penawaran juga berlaku seperti pada pasar barang. Jadi, semakin tinggi upah yang diminta oleh pekerja, maka semakin sedikit permintaan terhadap tenaga kerja tersebut. Namun saat upah yang diminta tenaga kerja menjadi semakin rendah, maka permintaan terhadap tenaga kerja tersebut dapat meningkat. Yang kedua itu ada monopoli. Pada pasar tenaga kerja monopoli, tenaga kerja tidak akan menawarkan tenaganya secara independen, namun akan membentuk sebuah serikat buruh. Serikat tersebut dibentuk untuk mewakili para pekerja dalam menuntut upah, hak, atau fasilitas-fasilitas yang lain yang perlu diberikan oleh pihak perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan dari para pekerja. Kemudian ada monopsoni. Jenis pasar tenaga kerja monopsoni umumnya dapat ditemukan ketika di suatu wilayah hanya ada satu perusahaan yang melakukan permintaan tenaga kerja. Kondisi ini membuat perusahaan menjadi memiliki kekuatan yang lebih tinggi dibandingkan para tenaga kerja di wilayah tersebut. Di sisi lain, tenaga kerja tidak memiliki serikat yang dapat memperjuangkan hak-haknya. Oleh sebab itu, umumnya upah tenaga kerja yang diberikan berada di bawah upah equilibrium. Yang terakhir itu ada monopoli bilateral. Selanjutnya terdapat pasar tenaga kerja monopoli bilateral, yaitu pasar tenaga kerja yang terbentuk saat terdapat dua kekuatan yang saling bertentangan. Di dalam pasar ini terdapat dua kekuatan, yaitu dari tenaga kerja yang berada di dalam serikat pekerja serta kekuatan dari perusahaan yang menggunakan tenaga kerja di suatu wilayah. Masing-masing pihak memiliki kekuatan yang sama dalam menuntut keinginannya. Akibatnya muncullah keadaan saling memonopoli dan disebut sebagai monopoli bilateral. Kemudian di sini saya akan membahas tentang pengangguran. Pengangguran itu merupakan situasi ketika seseorang tidak bekerja, sedang berusaha mendapatkan pekerjaan, serta memiliki pekerjaan namun tidak produktif. Pengangguran merupakan golongan dari angkatan yang belum melakukan kegiatan yang dapat menghasilkan uang. Pengangguran ini tidak terbatas pada orang yang belum bekerja, tetapi dapat termasuk pula pada orang-orang yang sering mencari pekerjaan serta orang yang memiliki pekerjaan namun tidak produktif, sehingga dapat dikategorikan sebagai pengangguran. Pengangguran itu dapat diartikan sebagai situasi ketika seseorang tidak memiliki pekerjaan. Menurut Sukirno, pengangguran merupakan jumlah dari tenaga kerja dalam bidang perekonomian yang aktif mencari pekerjaan tetapi belum berhasil mendapatkan pekerjaan. Sedangkan menurut Nanga berpendapat bahwa pengangguran merupakan keadaan ketika seseorang yang tidak termasuk dalam kategori angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan serta tidak secara aktif mencari pekerjaan saat itu. Kemudian sehingga dapat disimpulkan bahwa pengangguran ini merupakan situasi ketika seseorang tidak bekerja, sedang berusaha mendapatkan pekerjaan, serta memiliki pekerjaan namun tidak produktif. Pengangguran ini dapat berdampak negatif pada orang itu sendiri, serta kepada masyarakat atau lingkungan sekitar. Hal ini dikarenakan berkurangnya kesempatan kerja yang dapat disebabkan kelesuan ekonomi, turunnya potensi diri, menghilangnya keterampilan kerja, menurunnya pajak penghasilan, serta tingkat kesejahteraan masyarakat yang menurun. Kemudian di sini ada jenis-jenis pengangguran. Jenis-jenis pengangguran ini dapat digolongkan dalam beberapa jenis, yaitu yang pertama ada pengangguran ketidakcakapan. Itu adalah seseorang yang sulit mendapatkan pekerjaan karena keterbatasan fisik atau jasmani. Yang kedua itu ada pengangguran terselubung. Pengangguran terselubung ini terjadi apabila para pekerja telah menggunakan waktu kerjanya secara penuh dalam pekerjaan tetapi dapat
ditarik ke sektor lain tanpa mengurangi outputnya. Yang ketiga itu ada pengangguran kentara atau terbuka yang timbul karena kurangnya kesempatan kerja atau tidak ada lapangan pekerjaan. Selain itu, ada juga beberapa jenis pengangguran. Jadi jenis pengangguran itu juga dapat dibedakan dari sebab-sebabnya. Yang pertama itu ada pengangguran musiman yang terjadi pada sektor pertanian seperti musim panceklik sehingga banyak petani menganggur menunggu musim tanam selanjutnya. Yang kedua ada pengangguran friksional atau peralihan yang terjadi karena penawaran tenaga kerja lebih banyak daripada permintaan tenaga kerja atau tenaga kerja yang sudah bekerja dan ingin pindah kerja tetapi belum mendapatkannya. Kemudian yang ketiga ada pengangguran karena upah terlalu tinggi yang terjadi karena para pekerja atau pencari kerja menginginkan gaji terlalu tinggi sehingga perusahaan tidak mampu memenuhinya. Kemudian yang keempat ada pengangguran struktural yang terjadi karena terdapat perubahan struktur kehidupan masyarakat, contohnya agraris menjadi industri. Yang kelima ada pengangguran voluntari yang terjadi karena seseorang secara sukarela tidak bekerja karena merasa sudah memiliki kekayaan yang cukup. Yang keenam itu ada pengangguran teknologi yang terjadi karena pergantian tenaga kerja manusia dengan tenaga mesin. Yang ketujuh itu ada pengangguran potensial atau potential underemployment yang terjadi saat pekerja suatu sektor ditarik ke sektor lain tanpa mengurangi output, contohnya perubahan dari tenaga manusia menjadi tenaga mesin. Yang kedelapan ada pengangguran konjungtur atau siklis berkaitan dengan turunnya kegiatan perekonomian suatu negara. Saat resesi, pengangguran siklis meningkat karena dua faktor, yaitu meningkatnya jumlah orang yang kehilangan pekerjaan dan butuh waktu yang lama untuk mendapatkannya. Kemudian itu ada beberapa penyebabnya pengangguran. Yang pertama itu dapat terjadi pengangguran itu karena tekanan demografis dengan jumlah dan komposisi angkatan kerja yang besar. Yang kedua ada pertumbuhan ekonomi yang jauh lebih kecil daripada pertumbuhan angkatan kerja. Kemudian ada jumlah lapangan kerja yang tersedia lebih kecil dari jumlah pencari kerja. Kemudian ada kompetensi pencari kerja tidak sesuai dengan pasar kerja. Kemudian terjadi pemutusan hubungan kerja atau PHK. Kemudian ada kurangnya efektif informasi pasar kerja bagi para pencari kerja. Kemudian ada berbagai regulasi dan perilaku birokratis yang kurang kondusif bagi pengembangan usaha. Kemudian itu ada masih sulitnya arus masuk modal asing. Kemudian ada iklim investasi yang belum kondusif. Kemudian itu ada tekanan upah di tengah dunia usaha yang masih lesu. Kemudian ada kemiskinan, ketimpangan pendapat, urbanisasi, stabilitas politik yang tidak stabil, dan perilaku proteksionis sejumlah negara maju dalam menerima ekspor dari negara berkembang. Itulah penyebabnya terjadinya pengangguran. Kemudian ada dampak pengangguran. Fenomena pengangguran ini juga menimbulkan dampak baik itu bagi masyarakat hingga negara, yaitu dampaknya itu yang pertama ada pendapatan nasional menurun, pendapatan per kapita masyarakat rendah, produktivitas tenaga kerja rendah, upah yang rendah karena dampak terhadap permintaan dan penawaran, ada investasi dan pembentukan modal rendah, sumber utama kemiskinan, pemborosan sumber daya, dan dampak sosial yang berpengaruh seperti menjadi beban keluarga dan masyarakat, penghargaan diri yang rendah, kebebasan yang terbatas, dan mendorong peningkatan keserahan sosial dan kriminal. Berikut ini ada beberapa cara mengukur tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran adalah salah satu indikator yang paling banyak diikuti dan digunakan oleh dunia usaha, investor, dan pihak lain untuk mengukur keadaan perekonomian. Ketika tingkat pengangguran meningkat, investor lebih menjaga uang mereka dan konsumen menjadi enggan karena takut akan bencana ekonomi. Ketika tingkat suku bunga rendah, masyarakat menjadi lebih percaya diri terhadap perekonomian. Hal ini terlihat dari pola investasi dan pengeluaran mereka. Berikut ini cara mengukur tingkat pengangguran itu ada 3. Yang pertama itu ada pengangguran diukur melalui survei populasi saat ini.
yang dilakukan setiap bulan oleh Biro Statistik Tenaga Kerja. Yang kedua itu hanya penduduk yang berada dalam angkatan kerja yang dihitung dalam tingkat pengangguran. Mereka yang sudah menyerah mencari pekerjaan bukanlah hal yang kontroversial. Yang ketiga, ada kritikus berpendapat bahwa tidak menghitung pekerja yang sudah menyerah akan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang pengangguran dibandingkan kenyataannya. Tingkat pengangguran tidak diukur dengan menghitung jumlah orang yang menerima asuransi pengangguran. Faktanya itu, pemerintah itu telah menghasilkan angka yang sangat dinanti-nantikan ini setiap bulannya dengan mengikuti proses yang lebih mirip dengan sensus. Kemudian itu, informasi pertama yang ingin mereka tentukan adalah berapa banyak orang dalam rumah tangga yang benar-benar berada dalam angkatan kerja. Artinya, orang-orang tersebut mempunyai pekerjaan atau sedang aktif mencari pekerja. Hanya penduduk yang berada dalam angkatan kerja yang dihitung dalam tingkat pengangguran. Seseorang yang tidak mempunyai pekerjaan tetapi mengaku tidak sedang mencari pekerjaan dianggap keluar dari angkatan kerja dan tidak dihitung dalam tingkat pengangguran. Para ekonom menyebut anggota kelompok ini sebagai pekerja yang putus asa. Sekian yang dapat saya jelaskan mengenai pasar tenaga kerja dan pengangguran. Saya akhiri sampai di sini. Bila ada kurang mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.